Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla ila akhir ayat. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mencoba menyerap apa yang dipesankan Allah di dalam dua ayat yang tadi saya bacakan. Pertama, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazah. Wailun itu ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kesialan, untuk menunjukkan kenaasan, celakalah. Terjemah Departemen Agama menerjemahkan wailun, celakalah. Artinya ini golongan-golongan yang dipandang celaka menurut Al-Quran. Siapakah mereka? Wailun, celakalah, likulli humazatin, bagi orang-orang yang termasuk kategori humazah. Siapakah humazah ini? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Humazah ini adalah kelompok orang-orang yang senang menumpuk-numpuk harta. Tidak ada kata selesai untuk harta. Sekalipun dia sudah super kaya, tidak mungkin dia menurunkan kekayaannya. Karena memang tabiat manusia ya begitu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Senang dia mengumpul-ngumpul harta, mengoleksi mobil mewah, mengoleksi motor mewah, dan lain sebagainya. Kenapa mereka terus mengumpulkan harta? Yahsabu anna malahu akhladah. Karena mereka punya keyakinan, berprasangka, bahkan memang keyakinan. Anna malahu, bahwa sesungguhnya harta yang dia kumpulkan itu akhladah. Mungkin dia berpikir bahwa dengan harta yang 7 turunan ini akan mereka membuat hidup abadi. Kalla, sama sekali tidak begitu. Artinya kesimpulan dari ayat pertama ini bahwa janganlah kita menjadi kelompok humazah. Kenapa humazah itu? Orang yang gemar mengumpul-ngumpulkan harta, bahkan mengabaikan masa depan di akhirat, hanya punya keyakinan, prasangka bahwa harta yang banyak akan mampu membuat dia hidup abadi. Fakta sudah berjuta-juta orang bahwa ternyata kekayaan bahkan bukan hanya membuat tidak abadi, bahkan membuat celaka. Allah mengabadikan Qarun di dalam Al-Quran. Hartanya tak terbatas, tapi justru dengan hartanya itulah malah dia celaka. Mungkin sekarang banyak model-model Qarun baru di abad 21 ini yang gemar mengumpulkan harta karena berprasangka harta membuat dia hidup abadi. Kala, sama sekali tidak begitu. Yang pertama, itulah orang yang celaka dalam perspektif ayat Al-Quran. Wailul likulli humazah. Celakalah orang-orang yang gemar mengumpulkan harta, mengoleksi barang-barang mewah karena punya pemikiran bahwa harta adalah segala-galanya. Sama sekali tidak demikian. Kemudian ada juga yang celaka dalam ayat yang lain. Bukan dalam konteks kekayaan. Justru malah dalam konteks ibadah kepada Allah. Itu pun ternyata tidak garansi ibadah membuat dia bahagia. Di dalam ayat lain yang akrab kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil musallin. Sama ungkapannya wail. Ini ekspresi orang Arab
kalau merasa dia akan celaka dan naas, apes, maka kata-kata ungkapan wailun, celakalah. Ternyata bukan orang yang tidak ibadah, bukan orang yang tidak sholat, justru lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat. Justru kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lantas wajar kita penasaran, kok bisa sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat, iya sholat, tetapi sholatnya melalaikan diri. Zuhur mestinya jam 12, paling sholat jam 3 seperempat. Mungkin akan nyerempet kepada waktu asar. Sholat asar paling sholat jam 4.30, nyerempet ke maghrib. Dia sholat, tapi kemudian dia lalai terhadap sholatnya, itu pun akan membuat dia wailun, celaka. Dengan kata lain, belajarlah kita ibadah yang khusyuk, belajarlah kita ibadah yang ikhlas, bukan dengan motif-motif yang lain. Bahkan bukan hanya dia melalaikan waktu sholatnya, alladzina hum yura'una. Kedua, yang celaka itu dia ibadah iya, sholat sih iya, tapi motivasinya ingin dipandang baik oleh atasan, ingin memperlihatkan kebaikan di mata manusia yang lain. Alladzina hum yura'un, dia ria akan sholatnya itu, dia ria akan ibadahnya itu. Itu pun sekalipun dia sholat, sekalipun dia ibadah, bukan malah kebahagiaan, tapi wailun, celaka bagi orang yang memamer-mamerkan ibadahnya. Bukan hanya sholat. Dalam konteks ibadah yang lebih umum tentunya, kita harus mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama, bukan ria. Bahkan yang ketiga yang celaka adalah wayamna'unal ma'un. Kita sering kadang-kadang sombong dengan apa yang ada pada diri kita, kemudian melecehkan orang-orang yang mungkin di bawah kita secara duniawi, sehingga menghardik orang-orang yang mungkin dalam tanda petik yang meminta-minta kepada kita. Maka mestinya tidak harus menghardik. Kita dengan segala ucapan yang sopan, yang santun, kita bisa berbuat yang lebih baik, yang lebih santun daripada kita menghardik. Oleh karena itulah, maka di bulan yang penuh barokah ini, jauhilah orang-orang yang celaka menurut Al-Quran. Satu, humazah, yang gemar mengumpul-ngumpulkan harta karena dia punya pikir harta adalah segala-galanya dan akan membuat dia hidup abadi. Kedua, orang yang celaka adalah orang yang memamerkan ibadahnya. Dia sholat tapi dia ria, kemudian juga dia menghardik terhadap orang-orang yang miskin. Mudah-mudahan kita senantiasa dipandu oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari golongan orang-orang yang celaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.